Banyak Pak, ada 10 partai kali 2, 20 muat ya Pak. Udah ya, cukup ya, satu-satu nggak apa-apa ya. Kak Badri, Pak Subadri, P3. Ada Pak Subadri. Ya. Ada istrinya. Maaf. Kapan lagi gandeng? Ya, ya. Oke. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kami pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma dengan didampingi oleh seluruh partai pengusung telah mendaftarkan diri di KPUD Provinsi Banten. Alhamdulillah, seluruh berkas telah diperiksa dan telah sesuai dan diterima, dan kami telah menerima surat pengantar untuk pemeriksaan kesehatan yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 1 pagi September. Demikian. Pertanyaan? Ya. Prioritas. Ingin pertegas inovasi ataupun terobosan apa yang ingin Bapak lakukan untuk hal itu terjadi. Jangan sampai nanti ketika Bapak terpilih masih ada masyarakat yang mengeluhkan terkait akses pendidikan, akses layanan publik dan lain sebagainya. Terima kasih. Jadi jangan sampai nanti ketika Bapak terpilih masih ada masyarakat yang mengeluhkan terkait akses pendidikan, akses layanan publik dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, terkait dengan 3 hal tersebut, pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan atau kemakmuran, itu merupakan alat ukur sebuah keberhasilan pemerintahan. Disebut dengan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Indeks pembangunan manusia menjadi penting, pembangunan manusia menjadi penting, bukan berarti pembangunan infrastruktur, bangunan, dan lain-lain itu tidak penting. Tapi dengan membangun sebuah sumber daya manusia yang baik, berkualitas, sehat, insya Allah Provinsi Banten bisa akan maju. Nah, pembangunan ini tidak melulu berupa pembangunan fisik. Kita juga harus mengutamakan pembangunan non-fisiknya, yaitu pembangunan manusianya. Seperti yang kita nyanyikan bersama-sama, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kita bisa mencontoh, mohon maaf saya terpaksa harus mencontoh, negara Singapura tidak memiliki apa-apa. Mereka hanya memiliki sumber daya manusia. Pendiri negara Singapura fokus bagaimana mereka mengembangkan sumber daya manusianya. Hari ini kita harus bisa mencontoh, karena apa? Provinsi Banten punya semuanya, tapi sumber daya manusia kita masih tertinggal. Apa penyebabnya? Karena akses pendidikan belum merata. Provinsi Banten ada 9.700 km persegi luasnya, tapi kita hanya menyoroti seakan-akan Provinsi Banten hanya Tangerang. Padahal kita masih punya Lebak, kita masih punya Pandeglang, kita punya Cilegon, kita punya Kabupaten Serang, Kota Serang. Oleh karena itu, 3 hal tersebut menjadi kunci dasar. Dan bagaimana 3 hal tersebut bisa terlaksana? Pembangunan sarana prasarana pendidikan, sarana prasarana kesehatan, dan pembangunan infrastruktur agar kolektivitas terjadi, sehingga tidak lagi orang desa mengejar kemakmuran ke kota. Orang desa tidak perlu lagi mengadu nasib ke Jakarta. Karena apa? Jakarta butuh Banten. Kita bisa memproduksi pangan, kita bisa produksi laut dan sebagainya, untuk kita menjadi supplier atau penyedia bagi warga di kota. Insya Allah 3 hal tersebut harus kita utamakan: pendidikan yang berkualitas, berkeadilan dan merata, layanan kesehatan, pencegahan dan sebagainya dalam rangka mengentaskan stunting, mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan, merata. Jangan sampai lagi warga Banten sampai di rumah sakit tidak dilayani karena rumah sakitnya penuh, BPJS-nya tidak ada, atau ketidaktahuan yang lain. Sedangkan wilayah kita luas sekali. Kasihan mereka naik ambulan sampai di rumah sakit, mereka suruh pulang lagi. Itu tidak boleh lagi terjadi di Provinsi Banten. Ketiga, semua itu akan sia-sia saat mereka tidak memiliki pekerjaan. Kita sadar hari ini Provinsi Banten masih menjadi kota atau provinsi yang dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Ini menjadi PR buat kita semua, menjadi target bagi kita semua menyelesaikannya. Dan insya Allah Andra Soni Dimyati telah menyiapkan beragam program
kita punya 5 misi, 8 program, 24 program turunan yang insya Allah pada kesempatannya nanti kan kami sampaikan. Salah satu yang ingin kami sampaikan program andalan kami adalah Bang Andra, bangun jalan desa sejahtera. Kedua, program kami adalah Desa Tangguh, bantuan keuangan lebih besar lagi kepada desa agar desa bisa lebih mandiri. Nah, kurang lebih itu, nanti yang lain-lainnya kita ada pada kesempatan yang lain insya Allah. Hari ini Provinsi Banten, seluruh masyarakat Banten akan tahu bahwa hanya 2 calon yang mendaftarkan diri. Dan insya Allah itu akan otomatis membuat semua perhatian masyarakat Banten. Tinggal masyarakat Banten mengulik siapa diri saya, siapa Pak Dimyati, tinggal mengulik apa yang akan kami perjuangkan, apa yang kami gagas, apa yang kami sarankan, atau apa yang akan kami kerjakan. Insya Allah itu dengan sendirinya, masih 3 bulan. Pertandingan pun belum dimulai, ini masih pendaftaran. Pak Andra, izin. Pak Andra pernah berbicara tentang bahwa Banten ini akan maju jika bebas dari korupsi. Nah, pertanyaannya Pak Andra, bagaimana sih Pak Andra memotret kasus korupsi di Banten? Karena kita tahu banyak sekali. Baik, saya langsung paham pertanyaannya. Provinsi Banten, APBD-nya saat ini adalah 12, sekian triliun. Dengan APBD sebesar ini, dengan segala macam program, tentu kalau itu dilaksanakan sebaik-baiknya, manfaatnya sebaik-baiknya bagi masyarakat, maka apa yang tadi kita upayakan tadi sudah bisa berhasil. Panjang jalan kita provinsi hanya 900 kilometer. Panjang jalan kita provinsi yang seluas ini, panjang jalannya hanya 900. Kalau kita mampu mengelola dengan baik, bertanggung jawab dengan pengelolaan keuangan, dan insya Allah kita jauhkan dari hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.